Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mata kuliah ekonometrika tentang model regresi dengan bentuk fungsional. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Cika Salsabila Hafiz. Selanjutnya itu ada Naswa Jafira, Muhammad Rafi, Giswidan Anasis, Kesha Alifa Dayanara, dan Aura Nur Fatimah. Pada saat ini, kita akan membahas mengenai apa itu model regresi dengan bentuk fungsional. Secara sederhananya, model ini merupakan model regresi yang tetap bersifat linear pada parameternya, tetapi variabelnya dapat mengalami transformasi menjadi bentuk non-linear seperti logaritma, kuadrat, dan inverse. Karena koefisien atau parameternya masih berbentuk linear dan tidak saling dikalikan maupun dipangkatkan, model ini itu tetap dapat diestimasi menggunakan metode ordinary least square atau LS. Jadi meskipun bentuk variabelnya berubah selama parameternya tetap linear, model regresi ini masih bisa dianalisis dengan OLS standar. Oke, next. Nah, di sini terdapat 4 jenis model regresi dengan bentuk fungsional. Model yang pertama ini tuh ada log linear atau double log, yang umumnya digunakan untuk melihat hubungan elastisitas antara variabel. Yang kedua ini ada semi-log, yaitu model yang digunakan transformasi log hanya pada salah satu variabelnya aja. Selanjutnya itu ada reciprocal atau inverse, yang menggunakan bentuk kebalikan dari variabel X. Yang terakhir itu ada log resiprokal yang merupakan gabungan transformasi logaritma dan inverse. Nah, dari keempat model ini, mereka memiliki karakteristik, kegunaan, serta cara interpretasi yang berbeda sesuai dengan hubungan variabel yang dianalisis. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu model log linear atau double log. Pada model ini, variabel dependen dan variabel independen sama-sama ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Keunggulan utama model ini adalah koefisien beta dapat langsung diinterpretasikan sebagai elastisitas. Artinya, koefisien tersebut menunjukkan presentasi perubahan pada variabel Y akibat perubahan presentasi pada variabel X. Sebagai contoh, jika nilai beta sebesar 0,8, maka kenaikan X sebesar 1% akan menyebabkan Y meningkat sekitar 0,8%. Karena interpretasinya yang sederhana dan mudah dipahami, model ini sering digunakan dalam analisis permintaan, konsumsi, pendapatan, dan berbagai kajian ekonomi lainnya. Next. Nah, selanjutnya itu adalah model semilog. Berbeda dengan model sebelumnya, pada model ini hanya salah satu variabel yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma. Nah, bentuk pertamanya adalah loglin, yaitu ketika variabel y ditransformasikan ke dalam logaritma, sedangkan variabel x tetap dalam bentuk aslinya. Model ini banyak digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, maupun pertumbuhan populasi. Nah, bentuk kedua yaitu linlog, yaitu ketika variabel x ditransformasikan ke dalam logaritma sementara variabel y tetap dalam bentuk biasa. Nah, melalui model ini, penelitian dapat melihat bagaimana perubahan proporsional pada suatu variabel memengaruhi variabel lainnya, sehingga cocok digunakan pada berbagai analisa ekonomi dan juga sosial. Selanjutnya, yaitu ada model reciprocal atau inverse. Pada model ini, variabel independen diubah menjadi bentuk kebalikannya, yaitu 1/x. Walaupun mengalami transformasi, model ini tetap dapat diestimasi menggunakan metode OLS karena parameternya masih bersifat linear. Nah, karakteristik utama model ini adalah adanya nilai asimtot atau nilai batas. Artinya, ketika nilai X semakin besar, perubahan pada Y akan semakin kecil dan mendekati suatu nilai tertentu. Model resiprokal sering digunakan untuk menggambarkan hubungan yang efeknya semakin menurun sehingga seiring meningkatnya nilai variabel independen seperti pada hubungan biaya rata-rata jangka panjang maupun beberapa fenomena ekonomi lainnya. Slide selanjutnya yaitu model logarithmic reciprocal. Nah, model ini yang dibahas adalah model kombinasi antara model log linear atau log linear dan model resiprokal. Variabel y ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural, sedangkan variabel x diubah menjadi bentuk inverse atau 1/x. Meskipun bentuknya lebih kompleks dibandingkan model sebelumnya, model ini tetap dapat diestimasi menggunakan OLS karena parameternya yang digunakan masih linear.
Model ini sering digunakan ketika pola hubungan data membentuk kurva pertumbuhan atau kurva berbentuk S, misalnya pada proses adopsi teknologi, tingkat mortalitas, maupun produksi yang memiliki batas kapasitas tertentu. Next, selanjutnya kita ngebahas tentang syarat dan estimasi OLS. Nah, dalam penerapan model regresi bentuk fungsional ini terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, adalah menentukan bentuk transformasi yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga karakteristik data. Dan selanjutnya yang kedua, itu memastikan bahwa asumsi klasik OLS terpenuhi, seperti tidak adanya multi-call, heterogenesitas, dan juga autokorelasi. Yang ketiga, itu adalah melakukan estimasi menggunakan metode OLS terhadap variabel yang telah ditransformasikan. Setelah setelah estimasi itu dilakukan, hasil yang diperoleh perlu diinterpretasikan sesuai dengan bentuk model yang digunakan. Karena setiap model itu memiliki makna koefisien yang berbeda. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebagai kesimpulan, model regresi ini regresi bentuk fungsional ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang tidak selalu dapat digambarkan dengan model linear sederhana. Nah, 4 model yang telah dibahas sebelumnya antara lain adalah log linear, semi-log, resiprokal, dan log resiprokal. Masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan, serta interpretasi yang berbeda. Nah, meskipun menggunakan transformasi variabel, seluruh model tersebut tetap dapat diestimasikan menggunakan model OLS karena parameternya masih bersifat linear. Oleh karena itu, pemilihan model yang tepat menjadi hal penting agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat, valid, dan juga mudah diinterpretasikan. Oke, lanjutnya kita akan melakukan uji praktik di FUSE dari materi transformasi fungsional ini yang dilakukan oleh Muhammad Rafi. Kepada Muhammad Rafi, waktu dan tempat dipersilakan. Kita akan menjelaskan bagaimana tutorial estimasi regresi model lin-lin, double log, lin-log, log-lin, dan juga melakukan interpretasi menggunakan model IFUS. Baiklah, di sini kita akan menggunakan data indeks pembangunan manusia sebagai variabel terikat dan menggunakan 3 variabel bebas, yaitu harapan lama sekolah sebagai variabel bebas pertama, harapan hidup sebagai variabel bebas yang kedua, dan juga pengeluaran per kapita sebagai variabel bebas yang ketiga. Nah, kami mengambil data ini dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dari periode tahun 2010 hingga tahun 2021. Oke, langsung saja kita beralih ke program IFUS-nya. Langkah pertama untuk membuat lembar kerja yang baru, kita klik File, kemudian New, dan pilih File, atau bisa juga langsung dengan klik CTRL dan huruf N secara bersamaan. Di sini adalah tampilan pertama ketika kita akan memulai work file yang baru. Di work file structure type terdapat 3 tipe atau 3 struktur file yang kegunaannya berbeda-beda. Untuk yang unstructured atau undate, dia bisa digunakan untuk data cross section, dan kemudian yang structure type date atau regular frequency itu digunakan untuk data time series. Yang kemudian yang terakhir adalah garis panel yang digunakan untuk data panel. Di sini karena kita akan menggunakan data time series dari tahun 2010 hingga tahun 2021, kita akan menggunakan net regulate frequency. Untuk frekuensi sendiri kita akan menggunakan annual sesuai yang data yang kita miliki, yaitu tahun 2010 sampai 2021. Nah, misalkan kita memiliki data triwulan atau kuartal, kita bisa menyesuaikannya dengan beberapa opsi yang tersedia. Sekarang kita ketikkan tahun pertama dari data yang kita miliki, yaitu tahun 2010. Dan data tahun terakhir dari data yang kita punya, yaitu tahun 2021. Untuk work file name ini optional, bisa diisi atau tidak. Langsung saja kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah menjalankan work file-nya.
Langkah selanjutnya yaitu memasukkan data yang kita punya ke dalam program eViews yang berasal dari Excel. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengklik quick, kemudian empty group add series. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menambahkan data dari Excel, harus kita scroll lebih dahulu sampai atas sampai muncul baris kosong seperti ini untuk meletakkan nama variabel. Kemudian kita copy data dari Excel hingga tahun 2021. Kemudian dipaste di baris yang kosong. Tidak perlu mengcopy dari tahun karena di sini di Kemenivivnya sudah terdapat secara otomatis berdasarkan tahun yang kita masukkan di awal yang tadi sebelum memulai running ini. Kemudian paste. Nah, ini datanya udah kita masukkan ke dalam eViews. Yang kemudian kita estimasi sesuai modelnya yang akan kita kerjakan, yaitu model lean-lean, double lock, lean lock, dan juga lock lean. Yang pertama, untuk meregresi, yang harus dilakukan adalah mengklik variabel Y dengan menekan Ctrl, dan tombol Ctrl harus terus ditahan, sembari mengklik variabel bebas lainnya, misal sesuai urutan X1, X2, kemudian X3. Lalu klik kanan pada kursor, open as equation, maka akan muncul tambah seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan variabel koefisien ke sebelah huruf C. Metode yang digunakan adalah least square, dan sampelnya sudah sesuai, yaitu 2010 sampai 2021. Lalu kita klik OK. Yang berikut adalah tampilan estimasi regresi dari model lean-lean. Kemudian untuk menyimpan work file dari hasil estimasi bersama estimasi yang kita kerjakan barusan, itu klik name. Kemudian bisa diganti sesuai dengan nama yang kita inginkan. Di sini saya memberi nama equation lean-lean. Kemudian klik OK. Maka sudah muncul di work file kita ini, bisa langsung di X atau di minimize saja. Baiklah, di sini kita juga langsung menginterpretasikan hasil estimasi regresi model lean-lean atau linear linear. Kemudian yang pertama dapat kita lihat nilai konstanta sebesar min 10,40783 menunjukkan bahwa jika variabel X1, X2, dan variabel X3 bernilai 0, maka indeks pembangunan manusia akan bernilai min 10,40783. Yang kemudian, koefisien regresi parsial variabel X1 itu sebesar 1,112506, menunjukkan bahwa setiap peningkatan harapan lama sekolah sisa 1 tahun, maka yang indeks pembangunan manusia akan meningkat 1,112506 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X2 sebesar 0,743158 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan angka harapan hidup sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,743158 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian pada koefisien regresi parsial variabel X3 sebesar 0,001349 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp1.000 pengeluaran per kapita, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,001349 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian kita dapat lihat nilai R² sebesar 0,998834. Artinya, variabel yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 99,88%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel di luar model. Kemudian dapat kita lihat nilai probability tes statistik
yaitu pada variabel x1 sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan itu sebesar 0,05. Artinya variabel x1 yaitu harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan mahasiswa. Begitu juga pada variabel x2 yaitu angka harapan hidup sebesar 0,0060 yang menunjukkan yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, angka harapan hidup juga mempengaruhi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pada variabel x3 yaitu pengeluaran per kapita menunjukkan probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari signifikansi 0,05. Nah, artinya variabel x3 itu pengeluaran per kapita juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian nilai probability X statistik sebesar 0,0000 yang artinya dari seluruh variabel yaitu X1 berupa harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 itu secara bersama-sama mempengaruhi indeks secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, untuk data yang kita masukkan tadi juga bisa di-save dengan name, kemudian OK. Lalu akan muncul juga di Word file kita. Kemudian untuk mengestimasi persamaan log-log, angka yang kita lakukan itu sama, yaitu dengan mengklik dan menekan tombol kontrol, menahan sambil mengklik variabel bebasnya, lalu klik kanan, open as equation seperti sebelumnya, atau bisa juga langsung mengklik proses di jendela data, jendela grup, make equation, maka hasilnya tampilannya akan muncul sama seperti cara yang sebelumnya. Nah, kita pindahkan juga huruf C ke sebelah huruf E karena ini adalah model double lock, maka kita akan melock logaritma semua variabel yang kita miliki, mulai dari variabel terikat dan variabel bebasnya, dengan cara menuliskan lock di depan huruf variabel, kemudian metode yang digunakan juga least square dan sampelnya sudah sesuai 2010 sampai 2021. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya juga sama seperti tadi. Kita save dengan nama equation log-log. Selanjutnya, saya akan menginterpretasikan hasil estimasi dari model estimasi regresi model log-log. Yang pertama dapat kita lihat nilai konstanta sebesar min 1,325699. Jadi dalam double log, nilai konstanta tidak boleh langsung diinterpretasikan, melainkan harus dicari antilogaritma naturalnya terlebih dahulu dengan kalkulator saintifik dengan menekan huruf shift dan lang secara bersamaan. Kemudian hingga muncul huruf 8 dan seharusnya dipangkat oleh konstanta yaitu sebesar min 1,225699 dan akan diperoleh nilai sebesar 0,2658. Artinya jika variabel x1, x2 dan x3 bernilai 0, maka indeks pembangunan manusianya akan bernilai 0,2658. Kemudian koefisien regresi pada variabel x1 sebesar 0,187060 itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan harapan lama sekolah sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat 0,018760 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien regresi parsial variabel x2 sebesar 0,793682
menunjukkan bahwa artinya setiap peningkatan angka harapan hidup sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat 0,793682 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X3 sebesar 0,186171 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp1.000 pengeluaran per kapita, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat 0,186171 dengan asumsi ceteris paribus. Pada nilai R² dapat dilihat sebesar 0,998843. Artinya, variabel yang digunakan itu harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita itu dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 99,88%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Kemudian dapat kita lihat nilai probabilitas statistik itu pada variabel X1 sebesar 0,00000 yang menunjukkan signifikan. Nilai probabilitas tersebut lebih rendah dari signifikan yang digunakan, yaitu 0,05. Artinya variabel X1 yaitu harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Yang kemudian pada variabel X2 dengan nilai probability sebesar 0,00049 yang juga lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05, yang artinya variabel X2 yaitu angka harapan hidup juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pada variabel X3 yaitu 0,0000, ya artinya nilai tersebut lebih rendah dari signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel X3 yaitu pengeluaran per kapita juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian dapat kita lihat nilai probability F statistik sebesar 0,0000, artinya variabel yang digunakan itu variabel X bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, selanjutnya adalah untuk mengestimasi model Linglog. Langkah yang dilakukan itu sama seperti sebelumnya, itu dengan menekan tombol kontrol, kemudian mengklik variabel sesuai urutan, lalu klik kanan, open as equation. Karena model yang akan kita kerjakan adalah Linglog, maka variabel terikatnya adalah linear dan variabel bebasnya adalah len. Kita pindahkan variabel C ke sebelah Y, C, Y, kemudian melog variabel bebas. Metodenya masih sama, least square dan sampel mulai dari 2010 hingga tahun 2021. Kemudian kita klik OK. Dan juga akan tampil log file dan persamaan estimasi dari yang telah kita kerjakan, yaitu model Linglog. Maka kita akan menyimpannya juga dengan nama equation Linglog. Kemudian klik OK. Nah, oke, baik, saya akan menginterpretasikan hasil estimasi regresi model ini, logaritma atau model Linglog. Yang pertama, kita lihat nilai konstantanya sebesar min 320,1951 yang menunjukkan bahwa jika variabel X1, variabel X2 dan variabel X3 bernilai 0, maka indeks pembangunan manusia akan bernilai min 320,1951. Kemudian koefisien parsial variabel X1 sebesar 11,31252 menunjukkan jika harapan lama sekolah meningkat 1 tahun, maka indeks pembangunan siswa akan meningkat sebesar nilai ini dibagi dengan 100, yaitu sebesar 0,1131252 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X2 dengan nilai 57,16275 menunjukkan bahwa jika angka harapan hidup
meningkat 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,5716275 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian lanjutnya koefisien regresi parsial variabel X3 sebesar 12,78596. Jadi dalam model link logaritma, setiap variabel sebelum diinterpretasi harus dibagi dengan 100. Selanjutnya dapat kita lihat nilai R-square-nya sebesar 0,998684. Artinya dari sebuah variabel yang digunakan dalam model log itu X1 harapan lama sekolah, X2 variabel angka harapan hidup, dan X3 itu pengeluaran per kapita, itu dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 99,86%. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel di luar model. Nah, kemudian dapat kita lihat nilai probability dari setiap variabel itu ketiganya menunjukkan nilai yang kurang dari 3 signifikansi, yaitu 0,05. Artinya, setiap variabel berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Yang kemudian kita dapat melihat nilai probability F statistik itu sebesar 0,00000, yang artinya dari variabel X1 yaitu harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 pengeluaran per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian yang terakhir adalah model Log-Lin. Caranya masih sama. Kita bisa menggunakan proses make equation, maka akan langsung muncul tampilan yang sama dengan cara sebelumnya. Kita pindahkan huruf C, huruf C ke sebelah Y, dan model yang kita gunakan adalah Log-Lin. Maka kita akan melog variabel terikat dan variabel bebasnya adalah linear. Metode yang digunakan masih least square dan sampelnya dari 2010 sampai 2021. Kemudian kita klik OK. Kita simpan dengan nama equation Log-Lin. Berikutnya saya akan mengintegrasikan hasil estimasi regresi model logaritma linear atau model Log-Lin. Yang pertama kita akan nilai konstantanya, yaitu sebesar 3,090436. Nilai konstanta dalam nilai logaritma linear tidak boleh diinterpretasikan secara langsung, melainkan harus dicari anti logaritma naturalnya terlebih dahulu dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga diperoleh nilai antingan sebesar 21,9867. Artinya, jika variabel X1 yaitu harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 pengeluaran per kapita bernilai 0, maka indeks pembangunan manusia akan bernilai 21,9867. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X1 sebesar 0,018138 menunjukkan bahwa setiap peningkatan harapan lama sekolah 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar nilai ini dikali dengan 100, yaitu sebesar 1,8138 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian begitu juga pada koefisien regresi parsial pada variabel X2 sebesar 0,010304 menunjukkan bahwa setiap peningkatan angka harapan hidup sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 1,0304. Pada koefisien regresi parsial variabel X3 itu sudah 1,96E-05 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp1.000 per kapita, maka indeks pembangunan mahasiswa akan meningkat sebesar 0,00195. Jadi dalam model logaritma linear ini, diinterpretasi setiap variabel harus dikalikan dengan 100 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat nilai R-square-nya sebesar 0,998929. Artinya, dari seluruh variabel yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan
indeks pembangunan manusia sebesar 99,89%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Kemudian kita dapat melihat nilai probabilitas setiap variabel, yaitu menunjukkan nilai probability yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Artinya setiap variabel itu variabel X1 harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Juga pada variabel X2 yaitu angka harapan hidup juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pada variabel X3 yaitu pengeluaran per kapita menunjukkan nilai probabilities yang juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Terakhir kita dapat lihat nilai probability F statistik itu sebesar 0,00000, yang artinya dari seluruh variabel, itu variabel X1 harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 itu pengeluaran per kapita secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Karena grup data kita sudah disimpan, maka bisa disilang juga. Dan untuk menyimpan Word file, klik Save. Kemudian ketikkan nama data yang akan kita save. Oke, kemudian kita klik save. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.